Rancangan kegiatan pembelajaran, kita perlu mengetahui pertama adalah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Susanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, dalam proses perancangan kegiatan pembelajaran, kita perlu mengetahui pertama, memahami capaian pembelajaran, kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, ketiga, menyusun ATP dan tujuan pembelajaran, dan yang keempat adalah merancang pembelajaran. Kita akan berfokus pada bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Sebelumnya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu proses dalam perancangan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. CP diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Ada 4 langkah dalam memahami capaian pembelajaran. Yang pertama adalah memahami rasional, kedua, memahami tujuan mata pelajaran, ketiga, memahami karakteristik, dan yang terakhir adalah mempelajari capaian per fase. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran, maka pendidik perlu menurunkan CP ke dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu dalam satu fase. Fungsi ATP sebagai panduan guru dan juga siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Prinsip dalam menyusun ATP. Yang pertama adalah menggali kata kunci, kedua, tuntas dalam satu fase, ketiga, kolaboratif, keempat, sesuai karakteristik dan kompetensi, kelima, tidak perlu lintas fase, keenam, logis, ketujuh, sederhana, 8, bernomor dan runut, kesembilan, tidak bercabang, dan yang terakhir adalah fokus pada capaian pembelajaran. Metode dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran dapat dengan pengurutan dari yang konkret ke abstrak, pengurutan deduktif, atau pengurutan dari yang lebih mudah ke sulit, bisa juga dengan pengurutan prosedural dan scaffolding. Yang keempat, mempelajari CP per fase atau kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Murid dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Oleh sebab itu, pada model pembelajaran ini, cara dan materi pembelajaran divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan murid. Fase atau tingkatan perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Kita akan berfokus pada merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik perlu menyusun tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. 7 prinsip dalam penyusunan ATP dan TP. Yang pertama adalah sederhana dan informatif, kedua esensial dan kontekstual, ketiga berkesinambungan, keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, kelima, merdeka belajar, keenam, operasional dan aplikatif, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran, kedua, konsep atau topik yang dipelajari, ketiga, karakteristik peserta didik, kemudian yang terakhir, konteks lingkungan pembelajaran. 2 komponen utama dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi, dan kemudian yang kedua, ruang lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Sedangkan ruang lingkup materi, konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah pertama, tujuan lebih bersifat umum, kedua, tujuan instruksional umum, ketiga, menggali kata kunci pada capaian pembelajaran,
Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan teori. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan teori. Bisa menggunakan taksonomi Bloom, 6 bentuk pemahaman, atau tingkat taksonomi, dan lain-lain. Dalam menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran, dapat digunakan 3 alternatif. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Yang terakhir, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Berikut merupakan salah satu contoh dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif yang digunakan adalah alternatif 2 pada mata pelajaran PPKN fase D SMP. Kata kunci capaian pembelajaran. Alternatif 2 yaitu mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi pada mata pelajaran PPKN fase D SMP. Asesmen yang digunakan adalah asesmen sumatif dengan teknik asesmen yaitu bermain peran. Kita juga dapat menentukan rubrik penilaian dari masing-masing indikator. Kesimpulannya dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah kita dapat terlebih dahulu mengidentifikasi kata kunci dalam capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Demikian penjelasan singkat terkait merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengharapkan feedback dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.